wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan mata kuliah grafis media. Oke, kali ini kita akan mempelajari adjustment dan masking. Pertama-tama kita akan mempelajari adjustment dulu. Adjustment ini lebih ke cahaya dan bagaimana kita memanipulasi warna dan lain-lain. Sebelum itu, silahkan siapkan foto atau gambar yang kalian pilih, kemudian masukkan ke Photoshop-nya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama-tama, setelah foto dimasukkan ke Photoshop, di sebelah kanan ini ada panel adjustment. Nah, di sini ada brightness ya, kemudian ada level, ada curve, dan banyak yang lainnya. Akan kita coba satu-satu ya. Oke, yang pertama kita akan mencoba untuk exposure-nya. Di sini ada brightness dan contrast. Kita klik dan geser ke kanan, dia akan terang. Kalau geser ke kiri, dia akan gelap. Dan di bawahnya ada kontras. Silakan jika kontrasnya terlalu berlebihan bisa dikurangi. Namun kalau dirasa kurang bisa kita naikkan kembali. Oke. Jadi seperti ini hasilnya. Ini sebelum dan sesudah. Oke, sama juga dengan level. Level ini lebih ke black dan white-nya. Kita klik di panel adjustment ini, di level. Kemudian kalau kita gerakan tombol ini, dia akan warna hitamnya akan lebih pekat. Kalau yang sebelah kanan ini kita arahkan ke kiri, dia akan lebih terang. Oke, jadi ini sebelum dan ini sesudah. Sama juga dengan penggunaan curve. Tinggal kita klik di adjustment layer, curve, dan bisa kita naikkan seperti ini. Nah, kalau curve ini, kalau di atas ini, dia brightness-nya ya, dia lebih ke highlight. Kalau yang di bawah ini lebih ke shadow. Jadi seperti itu. Ini sebelum dan sesudah. Oke. Selanjutnya, kita mungkin lebih lompat, karena yang lebih banyak digunakan, itu biasanya yang akan saya beritahu kepada kawan-kawan semua. Selanjutnya ini ada vibrance. Vibrance ini lebih bagaimana mengadjustment warna merahnya. Misalnya seperti ini, kalau kita naikkan, warnanya akan lebih muncul. Tapi kalau kita arahkan ke sebelah kiri, warnanya akan lebih pudar. Begitu pula saturation-nya. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini kita akan belajar juga tentang hue dan saturation-nya. Oke, kita coba saja. Kalau hue itu dia lebih warna dasar kita warna kuning akan dirubah menjadi warna apa? Hue itu yang bar yang pertama, kalau kita geser ke sini dia akan berubah total. Seperti itu. Jadi penggunaannya tergantung kebutuhan. Kalau saturation dia lebih ke lebih terangnya warna atau lebih redupnya warna. Contohnya seperti ini. Kalau saya tarik ke sini warnanya akan lebih menonjol. Kalau kita arahkan ke kiri dia akan hilang warnanya dan bisa menjadi hitam putih. Oke.
Selanjutnya di sini juga ada color balance ya. Nah, color balance ini juga sama, dia lebih ke highlight dan shadow-nya. Bagaimana kita menyesuaikan warna yang seharusnya. Misalnya warna background, baju, kemudian kulit. Kulit nggak mungkin dia misalnya warna kemerahan seperti ini. Jadi pergunakan sesuai dengan kebutuhan. Bisa dikombinasikan semuanya. Nah, selanjutnya kita akan melompat lagi. Yang paling penting juga adalah selective color. Silakan ini ikonnya diklik selective color. Misalnya warna merah, di sini ada red, yellow, green, cyan, blue. Kita rubah misalnya warna merah saja. Tinggal disesuaikan ya. Kemudian warna kuning misalnya mau kita rubah gitu. Dan panel ini optionnya tergantung dengan warna bawaan yang ada di sini. Ketika memang dia ada warna biru, namun ketika tidak ada warna biru, dia tidak bisa berubah. Kayak yellow misalnya. Bisa kita rubah seperti ini ya. Oke. Oke. Selanjutnya salah satu yang paling penting juga di sini adalah black and white atau gradient map. Ketika kita klik di panel adjustment, dia akan otomatis menjadi black and white. Nah, namun ketika terjadi seperti ini di import, dia tinggal di reverse seperti ini ya. Jadi kalau black and white dia harus hitam dulu yang di sebelah kiri, putihnya di sebelah kanan. Atau bisa diganti seperti ini juga. Silahkan tergantung kebutuhan. Kemudian kalau kita dengan Photoshop 2015 ke atas, kita akan menemukan untuk efek filternya seperti ini. Kita ke menu bar, filter, kemudian kita pilih kamera raw filter. Nah, dia akan muncul pengaturan seperti ini. Kemudian dia sudah ada white balance-nya. White balance ini temperatur ya. Kalau dia ke biru, dia lebih cool atau dingin ya. Kalau dia ke kuning, dia akan lebih warm atau lebih hangat. Ini tergantung kebutuhan kita seperti apa, silahkan diatur. Di sini juga ada exposure, bisa langsung kita terangkan. Kemudian langsung ada kontras, highlight-nya bisa kita naikkan atau kita turunkan, shadow-nya, kemudian white. Kemudian di sini ada vibrance dan saturation juga. Jadi di kamera raw filter ini lebih lengkap ya. Nah, kemudian bisa kita klik tombol di sini. Di sini juga ada untuk tone curve-nya, kemudian detailingnya, misalnya ada noise di sini gitu. Kita bisa pakai luminance untuk mereduksi noise-nya. Seperti ini. Ini sebelum dia masih noise-nya sangat banyak ya. Bintik-bintik noise itu. Kemudian kalau kita naikkan luminance-nya, dia akan hilang. Sebelum, sesudah. Jadi bisa memuluskan wajah juga. Dan jangan lupa dengan detail sharpening-nya.
Karena kalau tidak di sharpeningnya juga diatur, ketajaman dan kedalamannya akan hilang. Kalau sudah selesai, tinggal kita tekan OK. Oke. Ini sebelum dan sesudah. Sebelum, sesudah. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari untuk masking. Untuk adjustment. Jadi silahkan dipraktekkan, dieksplor untuk penggunaan adjustment ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke masking. Jadi silahkan bikin new dokumen di sini, di sampingnya. Kemudian silahkan diduplicate untuk layernya, Ctrl J. Klik tahan. Kemudian arahkan ke sini, lalu lepaskan. Oke. Misalnya kita resize seperti ini. Masking itu seperti apa sih? Oke, kita akan mulai bagaimana caranya memasking. Pertama-tama kita bisa buat shaping ya dengan rectangle tools. Misalnya kita butuh bulat, kita buat ellipse di sini. Mungkin bisa kita warnai agar terlihat. Untuk memasking, kita harus memperhatikan layernya juga. Misalnya seperti ini juga, ketika foto di bawah shaping ini. Intinya, foto ini akan kita masukkan ke shape ini, ke ellipse ini, dengan cara masking. Harus diperhatikan objek yang akan dimasukkan ke ellipse ini harus layernya di atas. Seperti ini. Kemudian arahkan. Di objek foto ini silakan diklik kanan. Kemudian create clipping marks. Dia akan menjadi seperti ini. Jadi, objek foto masuk ke shape ellipse ini. Bisa kita gerakkan, bisa kita sesuaikan juga. Resize misalnya. Oke. Bisa juga kita modifikasi, kita copy layernya, kemudian ke ellipse ini. Nah, untuk menyamakan warnanya, kita bisa klik 2 kali di layer ellipse di bawah ini. Kemudian kita ambil warna kuning di sini. Kemudian kita resize seperti ini. Kembali ke optionnya, option untuk shape-nya di sini. Kemudian untuk fill-nya kita hilangkan dan stroke-nya kita ganti warna kuning. Kemudian atur ketebalan stroke-nya. Oke. Jadi masking juga sangat gampang, tidak terlalu sulit. Jadi foto-foto bisa atau gambar-gambar objek lainnya bisa kita masukkan ke shape ya atau ke objek lainnya dengan pola masking. Untuk melepas masking ini bagaimana caranya? Juga tinggal klik kanan di objek fotonya, release clipping mask. Nah, dia akan keluar dari objek ellipse ini.
Oke, kemudian, eee, kita coba lagi, kita kembalikan, yaitu dengan klik kanan, Create Clipping Mask. Oke. Jikalau objek yang kita buat ini agar tidak terpisah-pisah, bisa kita seleksi semua dari ellipse, kemudian tekan Shift atau Control, kemudian bisa kita klik kanan di sini untuk dibikin grup, atau langsung kita Ctrl G, dia akan grup, akan menjadi satu di dalam grup. Nah, sini bisa kita lihat apa saja yang ada di dalam grup ini. Klik tanda panah ini. Di sini ada background, ellipse 1 dan ellipse 2. Oke, sudah jadi ya. Jadi silakan kawan-kawan semua dicoba yang kita pelajari kemarin, dimulai dari cutting, pembuatan tag, shape tool, kemudian adjustment-nya, dan masking-nya. Semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk editing foto dan manipulasi objek yang lainnya. Oke, sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.